Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat, rahimakumullah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya dimanapun berada. Sahabat Azam, kita lanjutkan di pertemuan ketiga di kelas Sorof, Faham Dasar Bahasa Arab Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari isim dilihat dari jenisnya, ya, atau kata benda yang dianggap benda, ya, pembagiannya dilihat dari jenisnya, ya, seperti apa, ya. Modulnya yang sudah sahabat-sahabat pegang boleh dibuka, ya, boleh dibuka. Baik. Isim jika dilihat dari jenisnya atau kata benda ini jika dilihat dari jenisnya maka terbagi menjadi dua. Ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar yaitu kata benda yang menunjukkan laki-laki atau dianggap laki-laki. Isim muannas yaitu kata benda yang menunjukkan perempuan atau dianggap perempuan. Sahabat semua rahimakumullah, ada istilah dianggap laki-laki, dianggap perempuan. Maksudnya bahwa ada memang yang benar-benar laki-laki, misal seorang laki-laki, katakanlah namanya Rijal, misal. Namanya siapa? Rijal, laki-laki ya. Atau Abdullah, yaitu laki-laki. Namun memang ada juga dia benda mati ya, tapi memang dianggap sebagai laki-laki. Ya, tentu nanti ada poin-poinnya yang menyebabkan kenapa ini benda ini dianggap laki-laki, kenapa dianggap perempuan gitu ya. Baik. Oke, ini dia muzakkar dan ini dia muannas. Ingat muzakkar laki-laki atau dianggap laki-laki, muannas itu perempuan atau yang dianggap perempuan. Oke. Baik, berikutnya kita langsung melihat contoh. Di sini ada saya sajikan dua tabel, yang satu berwarna apa ya, merah muda atau pink, yang satu berwarna biru muda. Ya, yang biru muda ini deretannya laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Yang pink atau biru muda itu perempuan atau yang dianggap perempuan. Ya, maka itulah contohnya ya. Lihat dulu di sebelah apa nih, kanan ya, sebelah kanan yang kolom biru, biru muda. Kita temukan isi muzakkar al-muslimu, artinya seorang muslim. Ya, ini laki-laki gitu ya. Nomor dua, al-mu'minu, seorang mukmin, yaitu mukmin laki-laki gitu. Solihun, seorang yang soleh, ya, laki-laki. Ustadzun, seorang ustadz, ya, laki-laki tentu. Tajirun, seorang pengusaha, ya, tentu laki-laki. Oke? Mari kita lihat ke sebelah kirinya, yang warna biru muda atau maaf, merah muda atau pink. Isim mu'annas. Ya, kita temukan al-muslimatu atau kalau di wakaf al-muslimah. Maka artinya seorang muslimah. Jadi muslim perempuan ya, muslimah. Berikutnya nomor dua, al-mu'minatu atau al-mu'minah ya. Seorang mukmin perempuan, mukminah. Kemudian solihatun atau kalau di wakaf solihah. Seorang yang solihah gitu ya, soleh itu dia perempuan. Kemudian ustadzatun atau ustadzah. Seorang ustadz perempuan ya, ustadzah. Berikutnya tajirotun atau tajiroh. Seorang pengusaha perempuan, tajiroh ya. Bisa dilihat ya, apa indikatornya di sana ada tak marbutoh ujungnya. Tak marbutoh yang di ujungnya itu yang mengindikasikan jadi perempuan. Tapi nanti ada catatannya, tidak semua yang bertak marbutoh itu perempuan. Baik. Oke, masih dalam halaman yang sama di modul yang sahabat-sahabat pegang. Nah, ini ada sama kolom yang sama lanjutannya ya, lanjutan dari kolom tadi. Yang sebelah kanan ini nih laki-laki dan dianggap laki-laki. Juga yang kiri sama ya, jalurnya yang perempuan tadi. Oke, saya lanjutkan nomor 6. Abun, ayah. Nah, tentu ini mesti ayah itu laki-laki.
rojulun, seorang laki-laki ya, karena artinya ya laki-laki. Ibrahimu, Ibrahim nama orang, ya itu laki-laki. Dan rata-rata kalau nama Ibrahim insya Allah itu laki-laki. Nah ini tolhatun atau tolhah. Tolhah ini ada tak marbutohnya. Tapi kalau laki-laki ya karena memang familiar di Arab sana gitu ya. Tolhah ya laki-laki gitu, walaupun ada tak marbutoh. Kemudian ada apa? Kalau kita buka sirah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Hamzah, Tolha, gitu ya, yang ada tak marbutohnya, tapi dia laki-laki hakikatnya. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua memang yang bertak marbutoh itu perempuan. Jadi tergantung kebiasaan juga ya. Kalau memang nama itu biasa dipakai untuk laki-laki ya berarti laki-laki. Ya kayak Tolha, kayak siapa tadi Hamzah gitu ya, dan lain sebagainya. Berikutnya nomor 10, as-sabru. Itu kesabaran ya. As-sabru itu juga dianggap kata itu dianggap laki-laki ya. Karena memang kenapa saya katakan dianggap karena ya Ibrahim, Tolha, ya bolehlah dia memang seorang laki-laki, tapi kalau Sobrun kan bukan manusia, tapi dianggap laki-laki karena dia tidak bertak marbutoh gitu ya. Kemudian Roksun, kepala. Ya Roksun, ini pun dianggap laki-laki ya, dianggap laki-laki karena tidak bertak marbutoh. Kita pindah ke sebelah kiri teman-teman semua. Nomor 6, Syamsun. Syamsun itu dianggap perempuan. Ya, tadi kenapa dianggap? Karena bolehlah tadi Aisyah itu perempuan, Fatimah perempuan. Kalau Syamsun kan bukan manusia. Tapi kenapa dianggap perempuan? Padahal tidak bertak marbutoh. Nah, ini dia menjadi catatan bagi kita. Patokannya Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran itu menjadikan atau menganggap kata itu perempuan, maka sudah kita nurut, kita manut itu perempuan. Dalilnya apa? Dalam surat At-Takfir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza syamsu kuwirat. Kuwirat, taknis, kuwirat, pada kata kuwirat itu mengindikasikan bahwa syamsun itu dianggap perempuan. Gitu ya. Asyamsu. Walaupun tidak bertak marbutoh, tapi kalau kata Quran itu perempuan ya sudah kita manut, nurut ya. Umun nomor 7. Umun itu dianggap perempuan. Ya, walaupun tidak bertak marbutoh ujungnya, ya perempuan karena umun, ummi, ibu gitu. Mesti perempuan gitu loh, ya. Lanjut nomor 8, Aisyah. Nah, ini jelas nama orang Aisyah bertak marbutoh pula dan rata-rata nama Aisyah mesti perempuan. Nah, ini dianggap berarti perempuan Aisyah. Ini nomor 9, Zainab. Tidak bertak marbutoh tapi dianggap perempuan. Tapi perempuan, ya ini termasuk seperti Tolha, seperti Hamzah, Zainab pun sama walaupun di ujungnya tidak ada tak marbutohnya. Tapi ya sudah familiar nama Zainab itu mesti perempuan gitu. Rasanya jarang dan bahkan mungkin tidak ada Zainab itu laki-laki ya, seperti nggak ada. Nah, ini dia. Berikutnya nomor 10, al-adalah. Ini keadilan. As-sabru, kesabaran dianggap laki-laki karena tidak bertambah marbutoh. Ini al-adalah, keadilan, tak marbutoh ada di ujungnya maka dianggap perempuan. Berikutnya nomor 11, ainun, mata. Ini pun kata ini dianggap perempuan. Kenapa dianggap perempuan? Nah, ini dia salah satu kekhasannya. Benda yang berpasangan atau anggota tubuh yang berpasangan itu dianggap perempuan. Salah satunya apa? Ainun. Apa nih? Tangan, yadun. Berpasangan, maka ini dianggap perempuan. Ainun dianggap perempuan karena berpasangan. Gitu ya, teman-teman semua. Perlahan saja dibaca-baca, ditelaah lagi. Boleh diulang lagi video pembelajaran ini untuk kita sedikit-sedikit bisa memahami ya, bertahap saja insya Allah taala, perlahan ya. Oke, nah ini dia di antara ciri-ciri suatu benda termasuk mu'annas ya. Pada pembelajaran ketiga ini kita ingin mengetahui tanda-tanda benda ini dimasukkan dalam kategori mu'annas atau berjenis perempuan atau dianggap perempuan. Apa saja di antaranya? Pertama, dia berakhiran tak marbutoh. Itu rata-rata ya tak marbutoh mesti. Kali al-adalah, Aisyah,
Sayyaroh misal mobil ya, sayyaroh dianggap perempuan ada tak marbutohnya. Tapi dengan catatan juga ya tadi beberapa ya sedikit itu dikecualikan. Seperti Tolha, Hamzah gitu ya. Itu nama orang tapi walaupun ada tamar butoh dia adalah laki-laki ya. Baik. B menunjukkan makna perempuan ya tadi, menunjukkan makna perempuan walaupun tidak bertamar butoh, tapi kalau Zainab itu memang perempuan ya udah perempuan gitu ya. Zainab walaupun tidak bertamar butoh. Berikutnya, penjelasan Al-Quran bahwa kata benda tersebut dianggap perempuan. Nah, tadi yang disampaikan di muka tentang asyamsu, syamsun atau matahari. Jadi kita ya rujukannya Al-Quran. Kalau Al-Quran menganggapnya sebagai perempuan, udah kita manut, kita nurut, udah itu dianggap perempuan. Gitu ya. D. Anggota tubuh yang berpasangan. Tadi yang saya sampaikan, tangan, mata berpasangan, gitu ya. Kaki pun sama. Itu dianggap perempuan. Ya. Dan kata benda jamak. Nah, biasanya memang kata benda pun ketika jamak maka dia dianggap perempuan, ya. Jamak dianggap perempuan. Apa sih sebetulnya konsekuensi dari ini dianggap laki-laki dan perempuan? Sama-sama semua. Konsekuensi nanti pembelakuan kata setelahnya, ya. Misal, salah satunya apa misal? Tadi idza syamsu kuwirat, maka ketika dianggap perempuan maka kuwirat redaksinya. Ya, ini sebetulnya bahasa nahwu ya. Ya, mungkin ini masuk ke bahasa nahwu tapi nggak apa-apa kita kupas sedikit. Idza syamsu kuwirat gitu ya. Maka kalau syamsu itu kalau seandainya dianggap dianggap laki-laki maka akan kuwiro bukan kuwirot. Nah, ini contoh dampaknya gitu, konsekuensinya dari ini dianggap perempuan atau tidak dianggap perempuan. Nah, seperti itu ya, dalam menyusun suatu rangkaian kata gitu ya. Baik, teman-teman semua rahimakumullah, ini dia terkait dengan ciri-ciri suatu benda termasuk ciri-ciri benda yang termasuk dalam muannats atau apa? Perempuan gitu ya. Oke. Nah ini. Nah ini teman-teman semua, contoh dalam Al-Qur'an nih. Masih dalam modul pun teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat disajikan di sana contoh dalam Al-Qur'an muannats atau perempuan. Misal a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taj'al yadaka maghlulatan. Nah ini konsekuensi tadi ya. Yadaka, yada, yadun tangan ya. Maka maghlulatan. Seandainya yad itu laki-laki maka bukan maghlulatan tapi maghlulan. Seandainya. Nah ini. Maka ketika dianggap perempuan maka maghlulatan gitu ya. Kemudian idza syamsu kuwirat. Nah, gitu ya. Idza sama'u fatarat. Maka as-sama langit itu dianggap perempuan. Ya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 36 wala mu'minatin. Nah, wala mu'minah, ini itu contohnya mukminah. Ada tak marbutah berarti mukminah. Oh, mukmin perempuan. Gitu ya. Uma kana li mu'minin wala mu'minatin. Nah, mukmin itu mukmin laki-laki, mukminah mukmin perempuan. Nah, ini ya contoh muannats dalam Al-Qur'an. Dan ini contoh muzakkarnya nih. Nah, masih ayat yang sama tadi surat Al-Ahzab ya. Ayat 36 wa makana li mu'minin. Nah, ini mukmin laki-laki, mukminah mukmin perempuan. Nah, gitu ya. Kemudian dalam surat Al-Ahzab juga ayat keempat wa ma ja'alallahu li rajulin. Rajul. Nah, rajul bermakna laki-laki ya udah, berarti masuk kategori laki-laki. Baik. Tadi apa ada sih dampaknya tadi? Dampaknya nanti dalam struktur kalimat. Ketika dianggap laki-laki dan perempuan nanti ada konsekuensi pada kata setelahnya ya. Baik, itu teman semua pembahasan kita tentang sorof bahasan ketiga atau pertemuan ketiga. Perlahan saja teman-teman, buka-buka dan jangan lupa kerjakan latihannya ya. Paksakan, kerjakan latihannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami bahasa Arab Al-Quran. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.